Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 11. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa mereka akan diperkaya dalam kemurahan hati. Wow, tema khotbah hari ini adalah kemurahan hati. Coba kita lihat lagi contoh sebelum 2 Korintus, kitab Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33 berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan sama juga dengan kemurahan hati, merciful. Ya. Pada waktu itu ada seorang yang dirampok saudara, sehingga dia dipukuli, dia berdarah dan jatuhnya pingsan, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Alkitab katakan orang Lewi melewatinya, hamba-hamba Tuhan melewatinya, ahli Taurat melewatinya. Tapi orang Samaria bukan orang Kristen. Orang Samaria maksud saya dia bukan orang Ibrani. Mereka kawin campur tapi tidak diakui sebagai orang Israel. Dan Alkitab berkata ketika dia melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Sebagai orang Kristen harusnya ketika Anda melihat orang dalam kesusahan, minimal Anda berdoa kepada dia. Ketika Anda melihat temanmu susah, minimal Anda bisa nolong dia, memberikan kepada dia nasihat dan kekuatan. Kalau Anda bisa nolong sampai hal keuangan, bisa nolong sampai bisa menyewa kosnya, menolong sampai bisa membayar uang sekolahnya, itu sesuatu yang lebih karena Anda lebih. Seperti orang Samaria itu, dia membawa orang ini ke dokter dan dia berkata begini, aku bayar kasih kamu 1 dinar, kalau kurang maka aku akan menambahkan juga kepada engkau. Dia bawa ke tempat penginapan dan dia berkata begini, aku bayar orang ini 1 hari, kalau besok dia masih sakit maka aku akan menambahkan kepada engkau. Ini bukan saudaranya, ini bukan temannya, dia hanya temukan di pinggir jalan, tapi dia punya kemurahan hati. Tahukah Bapak Ibu begini, hal ini hari-hari ini hilang dari kehidupan orang Kristen. Tapi saya percaya Tuhan mengajarkan kepada kita, seperti Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi kemurahan hati itu ada macam-macam saudara. Perhatian Anda, dedikasi Anda, kesetiaan saudara, ketaatan saudara, itu bisa termasuk di dalamnya kemurahan hati yang akan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bagi saya begini, dan bagi firman Allah, kemurahan hati adalah kunci untuk membuka semua berkat dari Tuhan, dan tujuannya adalah memberkati orang lain. Kemurahan hati juga adalah sikap yang memperluas kapasitas diri untuk menjadi saluran berkat. Ingat ini Bapak Ibu ya, kemurahan hati adalah kunci untuk membuka semua berkat dari Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk memberkati orang lain. Berapa banyak yang mau dapat kunci untuk berkat, membuka berangkasnya Tuhan? Ini mungkin sebuah pernyataan yang berani, tapi yes. Saya beritahukan kepada saudara, orang yang murah hati akan diberi kemurahan. Matius pasal 5 berkata, kalau Anda murah hati, Anda akan diberi kemurahan. Lihat terjemahan aslinya berkata, kalau kamu murah hati, kamu dapat segala-galanya. Artinya begini, pintu akan dibuka, Anda punya akses, Anda punya kunci untuk mengakses segala berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau mau lihat orang Kristen, maka harus yang dilihat dari mereka adalah mereka penuh, mereka kaya dengan kemurahan hati.
Karena kemurahan hati itu adalah sebuah sifat, kemudian jadi sebuah karakter. Kemurahan hati adalah sikap yang memperluas kapasitas diri untuk menjadi saluran berkat. Kalau Bapak Ibu mau jadi saluran berkat bagi banyak orang, mulailah dengan murah hati. Amin. Mungkin Anda nggak punya uang, tapi Anda punya waktu. Amin. Mungkin Anda nggak punya uang, tapi Anda punya tenaga. Kehadiran saudara, mungkin itu cukup bagi menolong teman-temanmu. Dia nggak merasa dia sendiri, tapi dia merasa ada orang yang selalu menemani dan menopang dia untuk dia bisa melewati masa-masa sulit dan mendoakan dia senantiasa. Tidak semua orang, banyak kali orang hanya dekati orang-orang yang saya dapat untung karena orang itu. Karena dia punya uang banyak, karena dia punya kedudukan, saya dekati dia. Karena saya bisa dapat untung dari dia. Tapi ketika semuanya hilang, maka saya menjauh. Itu bukan tipikal orang setia. Itu bukan orang bermurah hati. Kemurahan hati adalah sikap yang memperluas kapasitas diri menjadi saluran berkat. Ingat triwiranya Daud? Ketika dia diusir dari istana, Triwira ini selalu melekat dengan Daud. Satu orang bisa kalahkan 1000 orang. Paling kecil dari antara mereka mengalahkan 800 orang sendiri. Anda hadapi 3 orang aja kalang kabut, saudara ya. Ini satu orang hadapi 1000 orang. Dan ketika Daud satu waktu dia berkata begini, aku kepingin minum dari perigi Yerusalem. 3 orang ini menerobos barisan tentara Filistin, menyerahkan nyawa mereka untuk cuma timba ambil air dalam satu kendi kepada Daud. Ketika mereka datang bawa air sumur dari perigi Yerusalem, Daud nggak berani minum karena Daud berpikir mereka ini mempertaruhkan nyawanya untuk dia, sehingga dia mempersembahkan itu sebagai korban curahan di hadapan Tuhan, dan itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyenangkan pemimpinnya, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membawa air dari perigi Yerusalem. Ini Triwira, namanya dicatat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada Benaya, ada Yoab, tapi mereka tidak bisa melebihi 3 Triwira ini. Kenapa? Punya kemurahan hati. Mereka punya kapasitas. Sekarang ini mungkin Anda hebat di multimedia, Anda hebat di depan sebagai worshiper, singers, pemain musik, Anda hebat dalam berkhotbah, tapi Anda perlu orang-orang yang punya hati seperti Triwira ini, yang mempertaruhkan nyawanya. Apa Triwira ini jadi raja? No. Mereka tetap dicatat menjadi Triwira. 3 perwira yang hebat. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel, Bapak Ibu, 1 Tawari, semua hebat. Misalnya seperti Yoab, seperti apa namanya, salah satunya panglimanya Daud itu, ya, seperti Yoab, seperti salah satunya lagi Benaya. Benaya itu turun dalam lubang, bunuh singa tanpa ada senjata di tangannya. Bayangkan, berarti merobek mulut singa. Menghadapi Goliat yang tingginya 3 meter 15 inci, merampas tombak yang ada di tangan Goliat, membunuh Goliat dengan tombaknya sendiri. Itu Benaya. Tapi Alkitab mengatakan dia tidak dapat melebihi 3 Triwira ini. Kenapa? Karena punya kemurahan hati. Kalau Anda punya kemurahan hati, orang boleh hebat di satu sisi, tapi di hadapan Tuhan Anda adalah pahlawan sesungguhnya. Anda adalah Triwira yang sedang Tuhan cari untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Bagaimana hidup dalam kemurahan hati? Saya percaya bahwa setiap orang memiliki gaya hidup atau cara hidup masing-masing. Saya punya cara hidup, gaya hidup. Anda punya cara hidup, Anda punya gaya hidup. Ya. Kalau saya bilang gaya hidup, bukan hidup gaya, saudara ya. Hidup gaya itu rambutnya yang sebelahnya biru, yang sebelahnya orange. Anda cari di dunia itu, Tuhan gak pernah ciptakan rambut warna biru ya. Sebelah warna biru, sebelahnya orange. Saya pernah lihat seseorang di bandara itu, saya pikir dia pakai topi, saudara. Ternyata itu rambutnya. Jadi rambutnya di tengah-tengahnya itu dikasih ada jalan seperti jalan tol begitu. Sebelahnya biru. Sebelah biru yang saya lihat nggak ada rambut di dunia manusia punya warna rambut biru itu. Dan warna kuning seperti cat warna kuning yang di sana itu. Nggak ada warna rambut seperti itu. Saya pikir dia pakai topi. Waktu saya lihat, wow,
ternyata dia ngecat rambut. Ternyata waktu saya ingat-ingat, ini kenapa orang cat rambut seperti ini? Oh, ternyata musim sepak bola. Musim sepak bola, rambutnya meniru salah satu lambang negara. Ya, setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. Terus ada orang yang tanya kepada saya, dulu ada jemaat yang tanya ke saya, Pak Gembala, boleh nggak ngecat rambut? Saya liatin dia, saya lihat dia belum cat rambut, dia mungkin kepingin ngecat rambut, tapi tanya Gembala dulu supaya tidak mungkin dikomplain pertama dan tidak berdosa. Saya katakan begini, boleh cat rambut, yang penting warnanya sama dengan rambut yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Oh begitu ya? Minggu depannya lagi rambutnya berubah. Boleh ngecat rambut. Saya lihat anak saya Chris itu waktu kuliah, rambutnya itu berubah setiap bulan. Sampai saya bilang, kakak kalau kamu punya rambut berubah setiap bulan, gambar diri kamu rusak loh. Setiap orang memiliki gaya hidup, cara hidup masing-masing yang khas. Ada yang memiliki gaya hidup berfoya-foya, ada yang memiliki gaya hidup yang pelit medit luar biasa, ada yang sederhana minta ampun. Itu gaya hidup, itu cara hidup. Tapi bagaimana untuk hidup dalam kemurahan hati? Apapun keadaan Anda, Tuhan tetap menuntut saudara dan saya perlu hidup di dalam kemurahan hati. Amin. Pernahkah Anda mendapatkan kelebihan misalnya, atau keuntungan dalam hal apa saja? Keuntungan dalam ilmu, keuntungan dalam keuangan, keuntungan di dalam fellowship, keuntungan dalam membangun hubungan dalam hal apa saja dan memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Contoh, salah satu teman saya itu orangnya diberkati Tuhan dengan keuangan luar biasa. Dan satu waktu dia sering nolong, dia ada di gereja lokal, tapi dia berkata begini, pastor saya sering nolong gereja yang membutuhkan misi. Lalu dia katakan kepada saya begini, tapi pastor kalau saya bantu pastor, kalau Tuhan gerakan saya bantu pastor, jangan ucap terima kasih untuk saya. Saya katakan kan gak apa-apa, yang penting kamu kembalikan ucapan terima kasih untuk Tuhan. Dia bilang jangan, saya gak mau sombong dengan itu. Karena ketika orang ucap terima kasih untuk saya selalu tidur dan ada suara di telinga saya berkata, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Itu ada orang yang ngaku seperti itu untuk saya. Kamu hebat karena kamu beri kepada gereja ini, kamu nolong orang ini, kamu nolong begini, kamu nolong pelayanan ini. Kalau orang puji, selalu setan mengintimidasi dia. Sehingga dia katakan gini, jangan minta terima kasih dari saya. Karena ini adalah hartanya Tuhan yang saya urusi. Minta terima kasih langsung ke Tuhan, Pak. Hebat. Saya katakan, kamu salah satu orang unik yang pernah saya temukan. Ada orang yang mau dipuji, ada orang yang mau ditinggikan. Tapi kamu adalah pribadi yang tidak mau terima kasih. Dan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Bagaimana untuk hidup dalam kemurahan hati? Apapun keadaan saudara. Saya percaya begini, Alkitab mengatakan tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya, bukan telah loh saudara. Perhatikan 2 Korintus 9 ayat 11. Bukan telah diperkaya, tapi akan diperkaya. Akan itu artinya bagaimana reaksi saudara, bagaimana respons kita, itu akan membuat apakah kita menerima atau tidak. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ternyata ketika orang punya kemurahan hati, itu akan membangkitkan syukur. Saudara tahu bahwa syukur itu adalah doa yang powerful. Mazmur 50 ayat 23 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban, bukan korban sebagai syukur. Kan sebentar ini ada waktu di mana kita memberi persembahan, itu korban sebagai syukur. Ini syukur karena saya sukses, syukur karena anak saya berhasil, syukur karena bisnis saya sukses, syukur karena omset saya naik. Anda mempersembahkan korban sebagai syukur. Tapi Alkitab katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, itu memuliakan aku. Belum diberkati, pintu belum terbuka, dalam keadaan sulit, dalam keadaan situasi yang sulit, Anda keadaan sulit, doa belum dijawab, tapi Anda selalu berkata, aku bersyukur, aku bersyukur.
Ternyata itu memuliakan Tuhan. Ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki, Tuhan berkata kepada Andreas, kamu harus memberi mereka makan. Dan Andreas berkata, gaji 200 dinar, uang 200 dinar sekalipun tidak dapat memberi 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak untuk mereka makan. Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dicari bekal, bekalnya anak kecil, anak laki-laki, didapati 5 roti 2 ikan. Sudah tahu nama anak laki-laki itu? Roti boy namanya. Lalu ketika ditaruh di dalam tangan Yesus, maka Yesus menengadah ke langit dan Yesus doa begini, Bapa, aku mengucap syukur untuk 5 roti 2 ikan ini. Dia pecahkan rotinya. Di tangannya terjadi mujizat, kasih ke Petrus, kasih ke Andreas, kasih Filipus. Di tangan murid-murid terjadi pelipat gandaan. Dibagi ke 5.000 laki-laki, terjadi pelipat gandaan. Ibu-ibu di tangan mereka terjadi pelipat gandaan. Di tangan anak-anak terjadi pelipat gandaan. Alkitab berkata mereka makan sampai puas. Yesus berkata kumpul sisanya, dikumpul 12 bakul. Kenapa enggak 13 bakul? Kenapa enggak 10 bakul? Kenapa 12? 12 itu bicara tentang angka kekuasaan, angka pemerintahan. Ketika Anda dan saya suka ucap syukur, Anda adalah orang-orang yang disiapkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah kemurahan hati. Saudara tahu gini bahwa hari ini orang sulit ucap syukur. Orang ucap syukur ketika gajinya naik. Orang ucap syukur ketika dia dapat kedudukan yang lebih baik. Orang ucap syukur ketika dia berdiri, orang bisa lihat dia, dipuji, kemudian dia ucap syukur. Padahal ketika dia dihina, ketika dia ditolak, ketika pintu belum terbuka, itu adalah kesempatan untuk Tuhan uji hatinya. Apakah dia mau ucap syukur menggenapi Mazmur 50:23? Haleluya. Amin. Saya nggak dengarkan amin yang kencang. Daud lakukan ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Aku bukan A kecil, bukan Daud, tapi memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ternyata orang yang selalu ucap syukur every day, every minutes, dalam suka duka, waktu di atas atau di bawah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, ada uang atau tidak. Ketika Anda lakukan ini, Tuhan bilang ini orang jujur, ini orang yang punya kemurahan hati. Orang ini akan dipercaya, dikasih akses untuk membuka berkat-berkatnya Tuhan. Katakan wow. Ketika saudara dan saya punya ini, Anda nggak usah takut. Hidup ini cuma sebuah perjalanan. Kalau Anda sampai hari ini ada, Anda nggak bisa tahu 1 jam yang akan datang seperti apa. 1 hari seperti apa Anda nggak tahu. Minggu depan Anda nggak tahu. Yang tahu masa depan saudara 1 jam nanti adalah Tuhan. Ketika Anda berjalan dengan kemurahan hati, Anda sedang berjalan dengan sebuah potensi, dengan sebuah akses yang akan membuka segala pintu berkat sorgawi. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kemurahan hati hari-hari ini sulit. Makanya kalau Anda lihat di beberapa prank-prank itu ada kalanya orang mencoba pakai baju yang miskin, lalu mencoba untuk minta-minta kepada orang lain. Padahal ketika dia minta dan orang kasih roti atau minuman kepada dia, itu dikasih loh saudara. Kemarin saya lihat itu dikasih 50.000 US dollar. 50.000 US dollar itu hampir uang 1 miliar saudara. Wow. Ditaruh di dalam satu kotak gitu. Di dalamnya uang, kemudian mereka syuting. Bayangkan. Dia cuma dengan pakaian compang-camping, ada orang di lampu merah, terus dia minta-minta uang. Ada yang lewat, ada yang lemparin dia dengan tisu. Dia tetap berdiri dengan pakaian compang-camping. Ketemu seorang gadis muda dengan ibunya. Dia turunkan kacanya. Dia hanya kasih $5 kepada orang ini. Diwawancara tanpa tanda kan diwawancara. Kemudian dia kasih pemberiannya. Tas yang sepertinya compang-camping. Ketika wanita itu lihat duit, dia kaget. Dia bilang, ini apakah uang palsu? Dia bilang, enggak. Ini uang benaran, kamu punya kemurahan hati.
Wanita itu kemudian lihat uangnya, iya uang benar. Dia kasih tarik $100. Dia kemudian kasih ke orang yang kasih dia $50.000. Saya yang nonton aja ketawa. Dia bilang, saya kasih kamu $50.000, kamu kasih saya tips $100. Terima kasih, kamu tetap murah hati. Kamu kasih saya $5, kamu dapat $50.000. Kamu kasih saya $100, harusnya kamu diberkati semakin kamu banyak. Ada orang datang ke Tuhan dengan Tuhan itu hitung-hitungan. Padahal siapa tahu itu ujian hatinya. Halo. Sebagai anak Tuhan, saudara dan saya telah diberikan kasih karunia dan hidup dalam kekekalan. Ketika Anda terima Yesus, Anda tetap hidup fokus kepada Tuhan. Anda bertahan di dalam setiap godaan masalah. Maka sebenarnya Anda sedang hidup dalam kekekalan, dari kekekalan. Anda akan mendapatkan kingdom supply. Dan paling tidak bisa, dan paling tidak kita semua dapat melakukan kemurahan hati dengan menggunakan apa? Karunia-karunia. Jadi ada 9 karunia utama, ada 33 karunia motivasi. Nanti baca 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 14. Karunia-karunia untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ada karunia memberi, ada juga karunia menerima. Enak mana? Enak mana, saudara? Enak mana? Ada karunia memberi, karunia menerima. Enak mana? Ada karunia yang itu, ada salah satu karunia itu dari 33 karunia motivasi. Ada karunia memberi, ada karunia menerima. Anda suka yang mana? Kalau tanya semua orang percaya, orang Kristen, mereka akan suka karunia yang tadi diteriakin Mansi itu. Padahal kita berkata terlebih orang yang suka memberi daripada, bukan berarti nggak boleh terima dengan tujuan supaya kita bisa nolong orang lain. Terima supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Kalau satu waktu Anda pergi ke Israel, Anda akan lihat nanti dibawa naik ke Gunung Hermon, saudara. Ketika Anda naik ke Gunung Hermon, negara yang paling dekat dengan Gunung Hermon, di kaki Gunung Hermon adalah Suriah. Jadi kalau kita ke Gunung Hermon, sebelah sana adalah Yerusalem, sedangkan sebelah bawah di sini adalah Suriah. Suriah mungkin kurang lebih hanya cuma 500 kilo, kita udah dapat Suriah di kaki gunung. Dan saya baca sebuah literatur, Suriah pernah membangun sebuah dam raksasa miliaran dolar untuk menampung air dari Gunung Hermon, karena itu salju abadi ada di puncaknya. Saudara tahu, dam itu terbangun sampai hari ini tidak ada satu tetes air pun yang mengalir ke sana. Dan kalau Anda lihat ke Yerusalem di sana naik ke atas, maka Anda lihat gunungnya begini. Tapi karena Tuhan perintahkan menurut Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, dikatakan begini, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi air mengalir dari Gunung Hermon, mengalir melewati gunung-gunung, naik turun lembah, itu tanda kehidupan. Lalu air itu menjadi yang namanya Sungai Yordan. Lalu kemudian sampai di Galilea, dia terkumpul, maka namanya Danau Galilea. Danau Galilea menjadi sumber mata air tawar terbesar di Timur Tengah. Dia yang suplai air tawar semua di Timur Tengah. Lalu keluar, dia mengalir keluar, turun 400 meter di bawah permukaan bumi, namanya Dead Sea, Laut Mati. Anda kalau sampai di sana nggak usah berenang. Anda tinggal ambil koran, naikin kaki, taruh kepala begini, Anda terapung. Anda terapung. Kenapa? Kadar garamnya tinggi. Ternyata orang pelit itu kadar garamnya tinggi. Orang pelit itu jantungnya berdetak tidak teratur. Orang pelit itu semua kan terpusat di diri. Ginjalnya bekerja dengan tidak normal. Jantungnya bekerja dengan tidak normal. Kenapa? Tidak ada aliran yang keluar. Anda lihat Danau Galilea, bersih, tenang. Wow. Diselidiki sama ahli-ahli dari Eropa, ada 156 jenis ikan di sana, 153 jenis ikan. 153 dalam bahasa Ibrani adalah Ani Elohim Israel.
Ani Elohim Israel artinya Tuhan adalah penguasa atas Israel, atau akulah Tuhan atas Israel, atau akulah penyedia bagi Israel. Mereka kaget loh saudara. Mereka selidiki selama berbulan-bulan, kemudian dihitung berapa jenis sumber ikan yang ada di Danau Galilea. Ada 153. Ingat Petrus tangkap ikan? Ketika kegelapan, ketika semalam-malaman gak tangkap, lalu Tuhan berkata, tolakkan perahumu ke tempat dalam. Lalu mereka menarik ikan-ikan besar, dihitung 153 ekor. Jadi masing-masing dari jumlah ikan yang ada naik mewakili, masing-masing mewakili 1 ekor, mewakili masing-masing jumlah ikan di dalam. 150 itu namanya mujizat. Kalau tangkap kaneke semua, ya itu biasa. Tapi ini masing-masing naik 1 ekor mewakili jumlah yang ada. Itu mujizat namanya. Kalau Anda lihat Danau Galilea, wow. Danau besar. Itu Danau Galilea bisa disebut dengan Genesaret. Ya. Bisa disebut dengan Genesaret. Saudara kalau perhatikan baik-baik bahwa ternyata kemurahan hati itu akan membuat Anda dan saya mengakses berkat-berkat sorgawi, dan Anda akan melakukan hal-hal hebat. Ada beberapa hal yang saudara dan saya perlu perhatikan. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bermurah hati? Berapa banyak yang mau bermurah hati? Kita belajar semua Bapak Ibu ya. Pertama, bermurah hati itu dengan waktu Anda. Bapak Ibu, waktu kita diberikan gratis atau kita bayar. Pagi-pagi pergi ke toko, mau apa? Mau tambahkan waktu hidupku. Kenapa? Aku tadi ngos-ngosan, mungkin saldoku mau habis. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tiap pagi pergi ke Indomaret atau pergi ke Alfamart untuk nambah, beli saldo. Ada? Enggak ada. Waktu diberikan gratis, betul? Tapi kita tahu bahwa waktu diberikan gratis. Tapi apakah kita memberikan waktu juga kepada orang lain dengan cuma-cuma, dengan gratis? Kalau kita punya waktu untuk berikan kepada mereka, belum tentu. Karena itu saya katakan poin pertama, bermurah hatilah dengan waktu Anda. Saya paling senang lihat ketatanegaraan, saudara ya. Entah itu republik atau itu sebuah kerajaan. Dan saya lihat misalnya pertemuan-pertemuan kabinet terbatas, rapat-rapat kabinet, itu para menterinya itu sudah hadir 1 jam sebelum presiden datang. 1 jam loh, nggak boleh terlambat. Dan mereka pakai forrider. Untuk mereka mau datang tidak boleh ada hambatan. Sekalipun ada hambatan, tapi mereka diberikan fasilitas untuk mereka bisa mengakses jalan raya yang padat, dan akhirnya diberikan jalan untuk mereka datang ketemu dengan presiden. Mereka sibuk kan, semua dikasih tanggung jawab sibuk. Tapi karena mau ketemu presiden, mereka nggak boleh terlambat untuk rapat terbatas dengan presiden. Kita setiap hari Minggu ini salah satu rapat lengkap kita dengan presiden di atas segala presiden. Yang percaya katakan, Tapi berapa banyak para menteri yang suka terlambat? Nggak usah lihat orang lain, lihat aja pendeta di depan. Bermurah hati dengan waktu Anda. Kasih tahu kiri kanan, hai menteri, jangan pernah terlambat ketemu presiden di atas segala presiden. Haleluya. Saya lihat mereka datang lebih dulu, bercengkrama, apa kabar, bagaimana kerjaanmu, aku begini, oh bagaimana, oh ini. Mereka datang lebih dulu. Ketika protokoler katakan ini, presiden akan memasuki ruangan, langsung mereka berdiri. Semua hormat. Yesus kita bukan cuma presiden. Yesus kita adalah the King of Kings. Dia adalah presiden di atas segala presiden, dan dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus berikan penghormatan kepada dia dan tepuk tangan kepada dia, menghormati dia every day. Bermurah hatilah dengan waktumu. Dan ada banyak orang tidak bisa dipakai Tuhan karena dia tidak bisa bermurah hati dengan waktunya. Untuk kita kerja saja ada waktu masuk kantor.
Ada yang masuk jam 7 pagi. Ada yang fingerprint. Dan itu nggak bisa dibohongin. Trik, langsung kebaca. Manajernya nggak perlu lagi kontrol. Dia tinggal datang, tinggal terlambat 10 menit. Pak Frans masuk jam berapa? Jam 8. Terlambat 5 menit dipotong gaji? Potong. Mau dipotong tiap hari atau nggak mau? Nggak usah Bapak, istri Bapak pasti nggak mau. Ayo Pak, cepat. Bayangkan, kerja saja ada jam masuk kantor. Terlambat 5 menit dipotong gaji, minimal uang makan. Jadi kalau hari itu uang makan dipotong, maka harusnya kita mengambil dari kocek yang harusnya tidak seharusnya. Bukan cuma dipotong uang makannya, kita punya dedikasi, kita dinilai orang ini nggak layak naik jabatan. Nanti tunda, kalau 3 kali tidak datang, berarti untuk usulan berikut dia tidak boleh karena suka terlambat. Saudara pikir bahwa satu waktu nanti Tuhan nggak nilai kita di waktu yang Tuhan berikan gratis ini? Orang ini mungkin masuk sorga, tapi tinggalnya di tengah hutan belantara di sana. Menurut Anda di Papua yang ujung sampai ke ujung lagi yang pernah Anda masuk itu Indonesia atau tidak? Hari ini Anda mau saya utus ke sana? Jangan Pak, mendingan saya di Makassar Pak, mendingan saya di Jakarta Pak, mendingan saya di Amerika, mendingan saya di Sydney. Kenapa? Ini kota ramai, banyak orang. Di sana tinggal hutan, pohon dan sebagainya, nggak ada orang. Tapi itu juga tetap Indonesia. Pusat pemerintahan Indonesia sekarang nanti akan pindah, tapi pusat pemerintahan sekarang Jakarta. Makassar bukan pusat pemerintahan. Makassar bagian dari Indonesia Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahan ada di Jakarta. Satu waktu nanti Yerusalem baru ada di satu titik, tapi di nun jauh di sana juga termasuk hitung sorga. Anda tinggal tidak di pusat kota, tidak tinggal di pusat pemerintahan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Anda pelit medit dengan waktumu. Anda sudah pakai alarm jam 5 subuh untuk bangun doa. Alarm sudah bunyi 5 kali, tapi tangan misteriusmu keluar dari dalam sangkarmu. Matamu cuma buka sebentar, Anda lihat AC masih 16 derajat Celcius, maka bed cover ditarik, bantal guling ditarik, dan Anda kemudian molo. You know molo itu bahasa Perancis. Jesse ketawa, saya ingat papanya. Hai, ya. Berapa banyak yang dan Anda nggak pernah doa pagi? Anda katakan begini, ini alarm kok bunyi selalu ada tangan misterius. Anda nggak pernah tahu tangan siapa yang matikan alarmmu. Sampai hari ini kalau pastor, saya setiap kali bangun pagi, saya bingung alarm bunyi, tapi saya nggak tahu tangan siapa yang matikan alarm itu. Terus saya tanya, terus kamu pernah doa pagi? Nggak bisa pastor, karena ada tangan yang terus matikan alarmku. Anda tidak bermurah hati dengan waktu. Bagaimana Anda bisa nolong orang lain? Pastor, tolong doain aku dong. Bu, tolong doain aku dong. Ayo pelayan. Aduh, aku nggak punya waktu. Hah? Gak punya waktu? Kita punya 24 jam yang sama. Ayo datang ibadah. Aduh, aku sibuk. Sibuk gak punya waktu itu konotasinya cuma sama. Cuma bahasa hiperbolanya dia dimainkan aja supaya tidak mau datang ibadah. Tuhan ciptakan 6 hari untuk kita kerja, lalu 1 hari disiapkan untuk kita ibadah. Kita kerja every day. Tuhan bilang, mana waktuku? Makanya nggak heran kalau nanti masuk sorga. Iya, dia masuk sorga karena tetap percaya Yesus kan. Tapi tinggalnya nun jauh di sana. Lalu kalau tanya teman, satu waktu dia dibawa, ada perayaan di Yerusalem baru, saya bayangkan datang dibawa dengan kereta cepat, dikatakan indah ya gedung mas semua. Lalu kamu di mana? Aku nun jauh di sana, hutan rimba tengah di sana, main dengan singa, main dengan ular, ada di sana. Karena ular sudah nggak gigit lagi, singa sudah nggak gigit lagi.
Karena nggak pernah berikan korban dalam waktu. Kan gratis. Masa-masa COVID kemarin, untuk tabung yang yang tingginya 1,20 meter aja. Wah, itu mahal luar biasa, satu kali pakai 5 jam. Bayangkan kalau kita semua jalan dengan tabung besar itu, kita pikul-pikul karena kita butuh oksigen itu, maka Anda sekalipun make up dengan cantik, sekalipun Anda ganteng, Anda kelihatan luar biasa. Karena sambil jalan sambil pikul itu tabung di belakang saudara, jalan ke mall pikul tabung, naik ke mall pikul tabung, datang tidur pikul tabung, masuk kamar mandi pikul tabung. Dikasih gratis tapi tidak mau berikan dengan murah hati. Makanya kenapa kita susah mengakses berkat-berkat rohani? Karena kita tidak pergunakan waktu dengan baik. Alkitab berkata, pergunakan waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Apa sih hubungan dengan pergunakan waktu dengan baik? Karena hari-harinya jahat. Ya kalau harinya jahat, jahat saja. Tapi kenapa tidak berkata begini? Jaga hidupmu karena hari-hari jahat. Tapi kenapa pergunakan waktu dengan baik? Karena ada orang yang jahat karena dia tidak pergunakan waktu dengan baik. Kasih tahu kiri kanan, saya orang baik karena pergunakan waktu dengan baik. Yang kedua, kasih tahu ke dia, mulai hari ini jadilah menteri yang baik. Amin. Kita memiliki 24 jam yang sama. Apakah kita menyisakan waktu untuk hal yang mulia? Seperti melakukan hal yang bermanfaat. Apakah Anda punya waktu doa? Apakah Anda punya waktu baca firman? Apakah Anda punya waktu untuk nolong orang lain, sharing kepada orang lain? Apakah Anda punya waktu untuk mendoakan orang lain? Hari ini Anda pastikan bahwa hari ini harus ada satu orang senyum karena kehadiranku bersama dengan dia. Hari ini pastikan ini harus ada orang yang merasa bahwa aku dikuatkan karena engkau hadir. Bukan merasa gini, kenapa dia itu datang ya, aku rasa gak damai, harusnya orang itu aku gak undang. Itu menyesal luar biasa. Anda gak pergunakan waktu dengan baik. Pastikan hari ini Ibu Nonce bahwa Anda mau menyukakan satu orang dan orang tersenyum melihat Ibu Nonce. Merupakan masa lalu dan tidak mengingat-ingatnya lagi dan mengampuni karena Tuhan baik buat Ibu Nonce. Amin, kau pelan. Mari jadilah sosok yang bermurah hati. Amin. Bermurah hati pada waktu. Dengan meraih, dengan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan suatu tindakan kecil yang memiliki dampak yang besar. Kemarin itu saya nggak terbiasa kalau mama saya ulang tahun saya pulang, nggak terbiasa. Tapi mama saya sudah umur 78 tahun. Saya bilang kepada istri saya mau pulang, mau ikut tidak? Istri saya bilang tidak. Saya pulang dengan anak saya Cherry. Mama saya nggak butuh. Tapi ketika saya pulang, saya lihat mukanya tuh senyum, seneng. Ya kita cuma makan yang sederhana, karena masih dari kota Ambon naik ke rumah saya itu agak tinggi saudara, dengan mobil kurang lebih 5-6 kilo. Ya. Mama saya dengan anak saya datang senyum, jalan ke sana senyum. Itu orang-orang kampung bilang, ini Pak Pendeta, ini mama datang, Bapak Pendeta datang dengan anak, dengan beberapa saudara-saudara datang, mama senyum terus. Saya telepon kakak perempuan saya yang jadi pendeta di sana. Usi, malam ini naik dan jangan boleh turun ya, tidur, malam ini kita tidur semua dan sama-sama dengan mama, nanti besok baru pulang. Malam itu tidur dengan beberapa cucu semua, sama-sama ketawa. Saya lihat mama saya muka ceria. Orang sudah tua lah. Mereka nggak butuh uang. Uang mungkin perlu bagi mereka, tapi mereka butuh kehadiran anak-anaknya. Kehadiran cucu-cucunya. Kalau Anda terbiasa hari ini tidak berikan waktu kepada anak-anakmu, besok-besok anak-anakmu juga nggak berikan waktu kepada saudara. Kenapa lihat saya seperti itu? Belum terlambat. Belum terlambat. Mari siapkan waktu, berikan waktu kepada mereka. Sekalipun kecil. Saya nggak tanya mama senang, tidak, dari wajahnya kelihatan senang. Ketika kami mau pulang, cium pipi kiri, pipi kanan, lihat matanya tuh berbinar-binar. Anak perempuan saya peluk, Oma, nanti ketemu lagi ya Oma, jangan nangis Oma. Matanya berbinar-binar. Orang tua
butuh kehadiran anak-anaknya. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak sibuk cari duit, lupa orang tua. Sibuk cari posisi, lupa kasih uang juga ke orang tua. Kami sekeluarga latih. Setiap bulan kami selalu kasih kepada orang tua kami. Sudah dari anak-anak saya masih kecil, kami kasih, dan ini kasih untuk opa dan oma. Sekarang kita transfer dan mereka tahu. Kita tahu. Kami selalu berikan kepada mereka. Mama dari istri saya ikut sama kami. Sudah 26 tahun ikut sama kami. 25 tahun ikut sama kami. Sedangkan mama saya masih di Ambon. Kasih. Awalnya mereka nggak mau terima. Kamu kan punya keluarga. Enggak mah, nggak banyak kok. Tapi ini untuk bukti bahwa kami punya waktu tidak ada bersama dengan mereka, tapi kami juga mau perhatikan mereka. Saya bersaksi untuk saudara dalam nama Yesus. Kita nggak pernah alami itu kekurangan. Ada musim-musim di mana kita kurang, tapi Tuhan selalu menolong kami. Karena firman Tuhan itu nggak mungkin gagal. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayat yang lain berkata begini, hormatilah ayah dan ibumu, maka engkau akan melihat kelimpahan berkat akan datang mengikuti engkau. Satu orang ibu bisa pelihara 7 anak. Belum tentu 7 anak bisa pelihara satu ibu. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Mari kita doa berkat dan pulang. Ini baru poin 1 loh, saya mau masuk poin kedua. Saya lihat Anda lihat saya dengan cara seperti itu. Tapi Anda diberkati, tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Haleluya. Yang kedua, bermurah hati itu dengan uang Anda. Ada yang berkata, uang kan uangku Pak Pendeta. Ya betul, siapa yang bilang itu uang saya? Itu hasil kerjamu kan? Dan Yesus pernah berkata begini, pilih aku atau pilih mamon. Mamon itu uang. Tuhan suruh kita pilih. Pilih aku atau pilih mamon. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Alkitab berkata begini, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Sebab orang yang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetap tahan ayatnya. Alkitab katakan, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang, distract, menyimpang dari iman. KTP-nya Kristen, iya. Tapi dia udah gak percaya Tuhan. Dia sudah tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak merasakan kuasa Tuhan. Karena itu kemurahan hati, itu adalah kemurahan hati dengan uang Anda. Ketika Bapak Ibu bisa kelola uang kita, ketika Anda diberkati dengan uang berkelimpahan, Tuhan gak larang kita punya uang banyak, tapi Tuhan larang kita mencintai uang. Anda boleh kaya, Anda boleh punya segalanya, Anda boleh punya rumah 10 boleh, tapi gak boleh cinta rumah, gak boleh cinta mobil, gak boleh cinta uang, gak boleh cinta harta. Satu cuma di hati saudara, cinta Tuhan. Karena harta, uang, kedudukan itu cuma fasilitas untuk kita hidup di dunia ini. Ketika Anda mati, Anda cuma dapat kafling, yaitu 1 kali 1,5 atau 1 kali 2 meter. Hanya itu. Mobil Anda, rumah 10 gak bisa ikut masuk ke dalam. Tapi kemurahan hatimu, Anda kirim jadi material ke surga. Bermurah hati memang harus dimulai dengan uang Anda. Harus. Seorang istri dari gembala selalu berkata begini, harusnya kamu ganti namamu. Karena namamu itu suka memberi sampai lupa diri. Tapi kalau Anda memberi juga, nggak boleh sampai lupa diri. Orang beli sampai lupa diri itu artinya itu orang gila. Ya, suami istri kalau bertengkar lalu berkata gini, kamu nggak tahu siapa saya. Yang perempuan juga bilang, kamu juga nggak tahu siapa saya. Pernah bertengkar di depan saya dan saya katakan, dua-dua pulang dulu.
Kenapa Pak Gembala? Karena kalian berdua nggak tahu siapa diri kalian. Kalian dua orang gila. Saya pernah konseling suami dan istri, masih anak-anak muda gitu. Umur 30-an dan 28 di depan saya. Kemudian suami ngomong apa, terus yang perempuannya langsung, kamu gini, kamu nggak tahu siapa saya. Yang laki-laki bilang, kamu juga nggak tahu siapa saya. Langsung, kalian berdua keluar dari ruangan saya. Kenapa Pak Gembala? Kalian berdua pulang dulu sampai di rumah, sadar dulu kalian ini siapa, baru datang ketemu saya. Karena saya nggak mau konseling orang gila. Mereka dua malu minta maaf dengan saya. Malu minta maaf dengan saya. Saya bilang, kalau kamu bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Yang perempuan juga bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Kamu orang gila. Ada yang bertengkar begitu. Punya kedudukan, punya kepintaran lebih dari orang lain. Kemudian orang memperlakukan Anda dengan tidak baik. Lalu Anda berkata, kamu nggak tahu siapa saya ya. Itu orang gila dia. Kalau Anda lihat orang seperti itu, Anda, Tuhan memberkatimu. Sadar Pak, Bu, sadar. Jangan Anda juga marah. Kalau Anda marah juga, Anda ikut gila juga. Haleluya. Bermurah hatilah dengan uang Anda. Ibu Yuliana ketawa. Ya, Anda bisa menabung untuk kembali disumbangkan kepada yang membutuhkan. Kalau Anda diberkati secara finansial, kan ada di Indonesia ada hukum juga. Kita harus memberikan 10% kepada pemerintah, itu kan ada pajak. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah pun juga ada pajak kan. Perpajakan juga ada. 10% harus kita kembalikan untuk Tuhan. Kalau orang mempersalahkan 10%, maka dia tidak pernah memberikan 10%. Karena itu kita harus menabung untuk kembali disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau Anda nggak pernah kasih 10% kepada Tuhan yang menjadi milik Tuhan, Anda juga nggak akan bisa terbawa ikut di dalam pelayanan misi. Menabur untuk pelayanan misi, Anda nggak bisa ikut pelayanan diakonia. Apalagi waktu kita bangun gedung gereja, Anda juga nggak ikut-ikut terlibat di dalamnya. Saya berapa kali itu lihat Ibu Tabita bersaksi, bukan untuk jadi sombong, tapi saya lihat beberapa kali Ibu Tabita. Ketika gedung ini bangun, ada kliennya datang ke istri saya, tiba-tiba keluarkan uang untuk beli semen 50 sak, 60 sak. Setiap kali istri saya pulang bilang, Ibu Tabita kasih uang untuk beli semen 50 sak. Saya tuh mata berkaca-kaca, saya langsung ambil handuk pergi kamar mandi supaya air matanya turun, tidak dilihat oleh istri saya bahwa saya itu nangis. Tapi hati saya katakan, wow. Saudara tahu Ibu Tabita jualin apa? Cabai rawit. Jualin apa? Bawang merah. Bukan cuma 2 kali, lebih dari 3 kali. Orang-orang sederhana. Lalu saya ingat sebuah buku yang saya baca tentang Yonggi Cho. Mau bangun gerejanya tahun 54 kalau nggak salah. Bikin doa semalaman selama 1 minggu. Dan tujuannya itu adalah doa misi, doa malam misi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nggak ada satu orang pun yang tabur. Bahkan yang ada di situ orang-orang kaya, nggak ada satu orang pun yang tabur. Hari ke-6 ketika dia lagi menyembah. Lalu tiba-tiba seorang ibu datang dengan mangkok, dengan sumpit. Lalu datang kepada dia berlutut di depan Pastor Yonggi Cho dan berkata, Pastor, ini satu-satunya tempat makan kami. Tempat makan saya, dan ini satu-satunya sumpit saya di rumah. Dan Tuhan suruh saya serahkan kepada Pastor Yonggi Cho untuk bangun gereja. Pastor Yonggi Cho nggak berani ambil. Dia katakan ini kan tempat makan dia satu-satunya, bagaimana saya ambil? Pastor Yonggi Cho nggak berani ambil. Dan dia katakan begini, kalau Bapak nggak ambil, saya yang tertuduh karena Tuhan suruh saya serahkan. Dengan berat hati diambil oleh Pastor Yonggi Cho. Diangkat di depan orang yang berdoa. Tuhan, Engkau lihat korban daripada ibu ini. Saudara tahu, ketika diangkat itu tiba-tiba sebelah kanan saya katakan, sebelah kanannya berteriak, saya beli mangkok itu 50.000 US dollar. Yang kiri katakan saya beli 20.000, padahal dia butuh cuma 150 US dollar untuk bangun gereja di masa itu. Yang sana bilang dia 20.000, yang sini bilang 15.000, yang situ bilang 10.000, yang sana bilang 30.000. Malam itu terkumpul 250.000 US dollar. Lebih 100.000. Hari terakhir besok uang masuk begitu banyak dan gereja pertama mereka bangun. Jadi harga gereja itu adalah mangkok dan sumpit, seharga mangkok dan sumpit. Anda jangan berpikir kalau Anda kasih yang kecil,
Tuhan gak lihat kalau itu dari hati yang berkorban. Anda akan membuka sorga untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Katakan haleluya. Bermurah hatilah dengan uang Anda. Yang ketiga, bermurah hatilah dengan talenta saudara. Apa itu talenta? Bakat. Bakat nyanyi, bakat main musik, bakat kamera, bakat multimedia. Itu bakat. Bakat itu Tuhan kasih ke semua orang. Dan bermurah hatilah. Kalau orang mau ajarin, ajarinlah dia. Semakin Anda ngajar orang, maka Anda akan semakin ahli. Saya ini dulu kan pelatih saudara. Pelatih bela diri. Pelatih bela diri taekwondo. Ketika kita latih orang, kita jadi pintar saudara. Kita lebih bisa. Lihat orang punya posisi, kita langsung tahu itu salah. Ya, kemarin saya dengan Cherry di bandara di Patimura di Ambon, tiba-tiba salah satu junior saya di bawah saya langsung Sabam, masih panggil saya Sabam, Sabam. Saya lihat dia, mukanya saya ingat, namanya lupa. Saya lihat nama, dia lagi. Aduh, saya lihat masuk dari masih panggil saya dengan istilah pelatih dulu gitu. Kemudian kita cerita karena saya datang jam 9, sedangkan counternya bukanya jam 9.40, jadi ceritanya 40 menit sana sini. Ya, Cherry bilang, papa siapa? Teman papa dulu, papa masih bela diri katanya. Oh, pantas ceritanya asik sekali bapak ini. Talenta, ketika Anda tolong orang, Anda jadi lebih bisa. Ketika Anda punya keuangan, Anda bisa nolong orang kelola keuangan, Anda jadi lebih pintar. Ketika Anda punya karunia kesembuhan, Anda latih orang mendoakan orang kesembuhan, maka ekspresi karunia ditambahkan. Dikasih 1, maka Anda lipat gandakan. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Amin. Kan ukuran talenta kan ukuran 34 kilogram emas, saudara. 34 kilogram kalau dibawa ke gram, 34.000 gram. Hari ini 1 gram berapa Pastor? 1 juta. Ya taruhlah misalnya 1 juta, berarti itu 34 miliar, 34 miliar saudara. Uang banyak, itu biaya hidup untuk 20 tahun. 1 talenta, tapi dia tidak lipat gandakan itu. Ketika Anda punya kelebihan uang, Anda tabung. Saya tabung ini untuk nolong orang kalau kelebihan, untuk nolong orang kalau membutuhkan, untuk nolong orang kalau nggak bisa makan, untuk nolong orang kalau begini. Makanya gereja ada punya diakonia untuk nolong orang. Makanya kita melalui FC memberikan Bapak Ibu dan saya ada beras dan sebagainya, ada gula dan sebagainya, ada minyak dan sebagainya. Karena gereja mau nolong. Bagaimana kalau gereja mau nolong terus tapi misalnya jemaat nggak ikut terlibat di dalamnya? Satu waktunya juga buntu. Dan Tuhan pakai orang, Tuhan pakai saudara. Kemurahan hati inilah yang perlu saudara dan saya kembangkan. Tuhan memberikan kelebihan bukan untuk diri sendiri saja, tapi kita bisa menolong orang lain. Kisah Rasul 20 ayat 35, ayat yang terakhir. Alkitab juga dikatakan bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Gereja itu harus membantu orang-orang lemah. Orang-orang lemah itu termasuk dalam hal makan, minum, pakai. Dalam sekolah gereja harus ikut memikirkan. Makanya kalau gereja ini kita punya visi misi yang sangat jelas. Ada assist the poor, care for the sick. Kita punya visi misi yang sangat jelas. Kita punya planting the church. Gereja ini sekarang saya dengan istri lagi doa. Apakah kita mau jadikan ini mega church ataukah kita mau jadikan mission church? Mission church berarti kita akan planting the church terus, dan itu butuh orang yang dilatih, kemudian diutus, dilatih, dan itu juga butuh duit. Dengan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, dengan demikianlah kita harus membantu orang-orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Talenta saudara, uang saudara, waktu kita, supaya kemurahan hati itu mengakses berkat-berkat surga. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Mari tim musik. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu.
Firman-Mu ya dan amin. Materaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki kemurahan hati dalam kami. Kami bisa mengelola waktu kami dengan baik. Kami bisa mengelola uang kami dengan baik, sehingga orang lain pun juga bisa merasakan kehadiran kami. Ketika keuangan itu diberikan di gereja, di pantai asuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, setiap orang yang membutuhkan juga mengelola dengan baik, mempergunakan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Termasuk talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau kelola dengan baik, supaya kemurahan hati itu akan mengakses berkat-berkat sorgawi, dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku,